hanya keluar, kalau tidak dapat taufik dari Allah, pulang ya sama dengan datang. Di rumah ya tetap Rotibul Idrusnya dibaca selapanan saja, 35 hari sekali. Dzikirnya dibaca kalau ada undangan saja, tahlilan. Seharusnya dibaca setiap hari, karena itu kebutuhan harian untuk kita semuanya. Makanya yuk minta kepada Allah semoga yang hadir ini dapat taufik istiqomah. Ikuti, Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati an-nadamah fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a ya arhamar rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Siap istiqomah berzikir? Pagi baca Wirdul Latif Imam Haddad. Kamu buka, kamu baca, beli kitab Khulasatul Madad. Di situ komplit Khulasatul Madad fil Awrat, wirid-wiridnya Nabi yang sudah disusun, prasmanan sudah oleh Sayyidil Habib Umar bin Habib. Ada zikir pagi Wirdul Latif Imam Haddad, ada siang Hizbun Nasr Imam Haddad, ada sore hari Wirdul Latif dibaca sore, kemudian ba'dal maghrib Rotibul Idrus Haddad atau atosnya, ba'dal isya'nya Hizb Nawawi, ba'dal asarnya Hizb Syadili. Itu kayak baju besi. Jadi kalau ada yang mau nembak, tidak masuk ke hati, anti peluru dia. Alhamdulillah. Semoga istiqomah, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau sudah bisa zikir dan menikmati nikmatnya zikir, waduh, di pasar, di kantor, di tengah keramaian, koneknya cepat. Jadi sinyalnya tidak milih-milih tempat. Nah, sinyalnya tidak milih-milih tempat. Ada tuh operator di sini, Telkomsel, Indosat lemah. Di sana Indosat, Telkomsel lemah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sponsor namanya. Jadi kalau sudah biasa, dia sinyalnya hidup terus, koneknya nyambung terus. Di pasar di mana-mana, Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Sekelompok dari hamba Allah, walaupun ada di pasar, jual beli dengan orang, hatinya bersama Allah. Kalau sudah bisa begini nih, Allah, kemana-mana Allah, maka dia menghadapi sakaratul maut didampingi dan dihadiri kasih sayang Allah. Kalau kayak kita datang-datangan, jangankan di pasar, di masjid aja kadang Allahnya dah hadir juga. Sudah Allah, dah ada. Tadi diajak zikir sama entek suaranya Ustaz Dimyati. Habis suaranya. Diajak zikir, tak bisa, padahal sudah ada di taman sorga. Sebenarnya dekat dengan antena sinyal. Sudah dekat dengan antena sinyal. Tapi tidak bisa, tidak nyambung. Dari saking kebangetan kita punya keadaan. Jadi ibarat kalau pakai di laundry tidak cukup pakai rinso, Pak. Ini harus pakai Bakelin. Bahkan Bakelinnya harus diminum ini. Ya Allah. Nih dengerin. Idza jama'a Allahul khalaik, kalau Allah mengumpulkan semua manusia nanti dari kiamat, nadal munadi.
Ada pengumuman, suara terdengar. Liyakum, pengumuman. Di situ ketemu siapa ahlul karam, siapa orang yang terhormat, yang termulia sebenarnya. Di situ tuh. Kalau di sini belum ada yang tahu. Makanya tidak boleh kita ngecap orang. Tidak boleh ngelihat nilai orang dari fisiknya. Oh, sorbannya putih, gede, berarti Masya Allah. Oh, pakai celana cingkrang, berarti innalillah. Tidak boleh begitu. Ketemunya kapan, Beb? Nanti ada pengumuman, ada acara khusus. Kalau di dunia ada acara Miss apa itu namanya? Miss Universe itu. Tercantik, terpintar, di akhirat termulia. Ada pengumumannya. Jadi sekarang jangan keburu menilai orang. Sekarang jangan keburu memvonis orang. Nah, sallallahu Muhammad. Jangan keburu mengecap orang. Belum ada yang tahu, kafir sekalipun. Pelacur, perampok, bahkan anjing. Allahu sallallahu Muhammad. Cukup saya kasih izin setengah jam sekali kayak gitu. Ya, jangan keseringan. Kalau keseringan sponsor tidak bagus. Filmnya tidak temu ceritanya nanti. Ya, iklannya nanti setengah jam lagi saya izinin. Betul? Pak, halo Pak. Siap setengah jam lagi boleh kayak gitu. Kalau terlalu banyak iklan, filmnya ceritanya tidak ketemu Pak. Akhirnya saya ceramah rusak. Setuju? Siap? Tidak usah diulangi? Atau kasih obat mungkin? Allahu sallallahu Muhammad. Baik. Lupa sampai mana saya ceramah. Miss apa? Akan ada pengumuman di akhirat. Itu baru ketemu tuh. Nadal munadi, pengumuman. Liyakum fulan min fulan. Bangun pemenang yang pertama. Siapa mereka? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa bangun pemenang yang pertama? Mereka yang menjauhkan badannya dari kasur, dari tempat tidur, guna untuk bangun menghadap Allah di saat yang lain tertidur, lalai. Dia bangun dari kasurnya untuk berzikir dan berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemenang yang pertama, orang yang suka bangun malam. Semoga malam ini kita bisa. Kata Habib Abdullah Al-Idrus, man arada as-safa rabbani fa alaihi bil inkisar fi jawfil lail. Siapa yang ingin bersih hatinya, hendaknya dia menangis di sepertiga akhir malam, bertaubat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini suka rame, khusyuk yang bareng-bareng, tapi di saat sendiri glosor, turut tok, tidur terus. Tidak betah berdoa dengan Allah. Kalau lagi rame-rame nih, setel alim, setel khusyuk, walaupun tidak nangis, menangis. Tapi saat berdoa, tidak betah lama-lama berdoa dengan Allah, tidak punya waktu berdoa dengan Allah. Kadzdzaba man idda'a bi mahabbati idza janna al-lail ghaba anni. Bohong orang yang aku cinta kepadaku, kalau sudah datang malam dia lari dariku. Alaisal muhib yuhibbu an yakhlu'a bi habibi. Bukankah seorang pencinta senang bersepi-sepi dengan kekasihnya? Kenapa di saat kita tengah malam, akhir malam berduaan dengan Allah, kalau memang cinta itu adalah mengasihkan, tapi kita tidak punya waktu untuk itu. Terus siangnya kita ngaku di depan orang, saya cinta Allah, saya alim, saya ahli ibadah. Padahal kadzdzab, bohong, kamu tidak betah berduaan dengan Allah. Sepertiga akhir malam sering habis dengan tontonan sepak bolanya. Sepertiga akhir malam sering habis
dengan ngobrol di kafe wifi-nya. Sepertiga akhir malam sering habis dengan gitaran musiknya. Kemudian dia ngaku cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba pikir ke belakang, sudah berapa malam tidak bangun malam? Atau berapa minggu? Atau berapa bulan? Atau berapa tahun kita tak menikmati berduaan dengan Allah? La ilaha. Itu tuh ada seorang wali lewat di masjid. Ada orang nangis di masjid. Innahu murai. Orang nangis itu ingin dipuji orang, katanya. Belum dilafatin, cukup di hatinya ngomong begitu. Kata orang wali ini, gara-gara aku menilai orang lain yang nangis di masjid, aku dihukum sampai 2 bulan tidak bisa bangun malam. Belum dilafatin, baru di hatinya ngelihat ada orang nangis-nangis, dia seudon. Wah, ini ingin dipuji orang nih. Cuma baru di hatinya nyimpen keretak begitu. Gara-gara itu aku dihukum 2 bulan tidak bangun malam. Ini orang soleh, kayak gitu hukumannya. Kalau kita 2 tahun tidak bangun malam merasa tidak dihukum. Kadang ninggalin subuh, bukan yang sunnah, yang wajib kita tinggal. Ketawa-ketawa di siang harinya. Adapun zina datang ke Imam Hasan Al-Basri. Aku sudah berzina tadi malam, apa hukumannya? Mana hukuman Allah? Aku sudah maksiat, mana hukumannya? Aku sehat-sehat saja, rezekiku lancar, jabatanku naik. Kata Imam Hasan Al-Basri, hal sallaita al-fajr? Apakah kamu sholat subuh tadi? La, aku tidak sholat subuh. Kafaka anka hada. Cukup. Ini hukuman dari Allah untukmu. Allah tidak mau disujudi kamu. Allah tidak mau disembah kamu. Allah tidak mau diagungkan oleh kamu. Kamu sudah matrud, terusir dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Anehnya kita tidak merasa ini sebuah hukuman, Bapak Ibu. Hukumannya kalau bangkrut, kalau kena penyakit, kalau tabrakan, kalau uang tipis, baru kita merasa dihukum. Tapi malasnya kita dalam ibadah, malasnya kita dalam berzikir, sering kita anggap bukan apa-apa. Padahal itu hukuman yang lebih bahaya. Jika semua harta hilang dan lenyap, tapi kita masih diberi nikmat dalam bermunajat dan berzikir, maka demi Allah, itu semua tak bisa dibayar dengan dunia dan seisinya. Bukankah kita sudah tahu hadis rakaatan qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha? 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Baru salat sunnahnya, apalagi salat subuhnya, apalagi qiyamul lailnya. Subhanallah. Makanya apapun dan bagaimanapun cerita malam-malam kita yang sudah lewat, semoga Allah mengampuni dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fitna amalan makbula. Semuanya astaghfirullah Rabbal Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbula. Lagi astaghfirullah Rabbal baraya. Ampuni kami ya Allah, maafkan dosa kami ya Allah. Terus banyak sekali dosa kami.
Gelap sekali hati kami. Wafiqna amalan makbula. Ampuni dosa kami. Aminkan. Amin. Ampuni dosa kami. Maafkan kezaliman kami. Kau lihat hati ini gelap penuh dengan penyakit hati. Menghalangi kami untuk zikir dan istiqomah dalam munajat kepada-Mu. Bertahun-tahun menyembah-Mu tapi tak merasa nikmat. Belum merasakan nikmatnya iman dan Islam yang kami yakini. Karena kami tahu hati kami tebal dengan hijab cinta duniawi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh kami adalah orang yang zalim kepada diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selanjutnya kami bersandar dan berharap kepada-Mu. Di sisa umur hidup ini kuatkan dan istiqomahkan kami ya Allah. Kuatkan dan istiqomahkan kami ya Allah. Bimbing dan tuntun kami ya Allah. Jangan biarkan kami jauh dari-Mu. Jangan hinakan lagi dengan maksiat kepada-Mu. Muliakan dengan takwa dan taat kepada-Mu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ij'al sariratana khairan min alaniyatana waj'al alaniyatana salihatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Fayaqumuna wa hum qalil. Orang yang bangun, ahli bangun malam itu pun berdiri jadi pemenang. Kata Nabi, wa hum qalil, dan mereka sedikit sekali. Kata Nabi di hadis ini, wa hum qalil, dan mereka sedikit. Ternyata banyak yang tidak menang dan banyak yang tidak bangun malam. Fumanadal munadi. Kemudian pengumuman selanjutnya, liyakum, bangun. Siapa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang yang walaupun jual beli di pasar tapi dia ingat kepada Allah. Bisa jadi artinya kamu jual beli, hati kamu Allah, Allah. Bisa jadi kamu jual beli, di tanganmu tasbih subhanallah, astagfirullah. Tapi lebih dari itu, dalam jual belinya ada Allah. Dia tidak menipu ke orang lain. Dia tidak zalim, dia tidak curi timbangan. Halal haramnya sesuai dengan timbangan Allah. Hadir hukum Allah dalam kerjanya, dalam kantornya, dalam pasarnya, dalam taninya, dalam dagangnya. Hadir hukum Allah. Dia tidak sembarangan. Kalau Allah bilang haram, dia mundur. Kalau bilang halal, dia maju. Dan dia rela mendapatkan hasil yang sedikit. Yang penting di situ ada halal dan ridho Allah. Dan dia tidak bisa disogok dengan miliaran rupiah kalau di situ ada murka Allah Subhanahu. Makanya dulu Habib Umar guru saya cerita, bin Hafid Hadramut, ada santri disuruh milih, ini ada duit nih 1.000 tapi halal nih. Ada satunya lagi 30 juta tapi haram. Itu nerima yang mana? Kalau kena santri yang taat, yang soleh, ngerti dengan hukum, manfaat ilmunya, nggak apa-apa Habib. Saya milih yang 1.000, yang penting halal.
Karena di dalam halal itu ada ridho Allah. Tapi kalau hatinya buta, gak ngerti barokah, gak ngerti halal, 1.000 buat apa? Parkir mobil aja 2.000. Betul? Terus? Yang 1.000 buat apa? Ya sudah, 30 juta aja. Gak apa-apa, ambil aja. Nah, gak usah alasannya, ntar gak usah dibeliin beras, beliin sepeda aja, dipakai luaran, jangan masuk ke dalam. Dia cari solusi begitu. Kata guru kita, setelah itu santri bawa pulang, bawa 1.000 rupiah, nyampe ke rumah, cerita sama istrinya, saya suruh milih 1.000 sama 30 juta. Tapi yang 30 juta haram, ada murka Allah. Yang 1.000 halal, ada ridho Allah. Saya ngaji, menurut ilmu yang saya peroleh, saya harus cari ridho Allah walaupun 1.000. Kebetulan kena istrinya tidak toleha dia. Dia tidak ngaji. Biasanya suaminya alim, istrinya goblok. Akhirnya dimarahi sama istrinya. Kamu nih mas, punya sifat bodoh kok disendiriin. Bagi-bagi dong. Bodoh suruh dibagiin. Maksudnya, ya sudah tahu ada 30 juta, kita butuh darurat, mas darurat. Ambil aja yang 30, ngapa ambil buat 1.000? Jadi apa 1.000? Ya beli kerupuk beli apa? Ambil sendiri, gak mau sih. Beneran nih ceritanya. Suami keluar, ternyata ada orang jualan ikan pindang. Tahu ikan pindang? Dia dapat 1-2 biji ikan 1.000. Dibawa pulang ke rumah, gorengin. Goreng sendiri, makan sendiri. Bodoh banget katanya. Jadi istri durhaka, nusus ini. Tidak mau dia. Dipaksa sama suaminya, ayolah taat sama suamimu. Goreng itu ikan, bersihin, buat kita makan siang. Diterima, tapi mukanya muka masak. Tidak ikhlas dia. Diambil ikannya, dibersihin. Ketika dibersihin, dibelah. Ternyata ada intan permatanya. Kayak cerita Upin Ipin nih. Betul? Pernah lihat gak? Tapi ini beneran. Bukan dongeng. Dibelah, ada intan permatanya. Waduh, yang perempuan bangga, senang, loncat-loncat, diciumin itu suami dari rambut sampai kaki, bau ikan pindang semuanya. Karena lihat intan, ya Allah, barokah bener mas, dibalik uang yang halal. Ada ridho Allah, dibalik ridho Allah, ada kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Subhanallah. Akhirnya tambah mantap. Dijual itu 1 intan, waduh, bisa dapat banyak duit. Barokahnya dia patuh dan taat kepada Allah. Oh subhanallah. Coba besok kalian beli ikan pindang, dibelah perutnya, siapa tahu kena intan permata atau matanya dicungkil. Itu agak mirip sedikit. Ada lagi orang yang tidak ngerti barokah, ambil yang 30 juta, dibuat pergi ke mall, dibuat belanja, dia tidak menggubris halal dan haramnya, dia tidak tahu bahwa di situ ada murka Allah. Apa yang terjadi? Dibawalah dengan pickup mobil pok, semua barang dagangannya di tengah jalan, tabrak orang di tol jembatan, jatuh ke Sungai Kapuas, mati semua seorang-orangnya. Di balik uang yang haram ada murka Allah. Di balik murka Allah ada musibah bom waktu yang menunggu. Ini harus diyakini oleh semua yang beriman. Jangan terbuai, lihat angkanya dulu. Kalau di situ ada murka Allah, hati-hati, panas. Kalau di situ ada ridho Allah, ambil, sabar. Di balik ridho Allah ada kebahagiaan yang menunggu untuk kalian semuanya. Kira-kira bisa milih tidak kalau kayak gini? Kuat tidak kira-kira? Man taraka syai'an lillah awadallah khairan min. Siapa yang ninggalin sesuatu semata-mata karena Allah,
Ninggalin yang haram karena Allah, dijanjiin tuh pasti diganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat mau mencuri, masuk ke rumah, lapar, mau dimakan. Ingat dengan hadis Nabi, siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Tutup makanannya, tak jadi. Lihat lemari ada emas, diambil, dipegang. Ingat hadis Nabi, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah diganti yang lebih baik. Tutup lemari, balikkan lagi. Mau keluar, mau pulang, tidak mau ngambil apa-apa. Kamar tuan rumah terbuka, ada wanita tidur, cantik sekali. Mau masuk kamar, mubadzir. Ini kalau tidak disentuh, mubadzir. Tidak mau makan, tidak apa-apa. Tidak mau emas, tidak apa-apa. Yang penting ini. Kira-kira kalau laki-laki yang paling berat yang mana? Emas, makanan, atau wanita? Kok bisu semua ini? Harem katanya. Orang ini mau nyentuh, ingat dengan hadis Nabi. Siapa yang ninggalin sesuatu karena Allah akan diganti dengan lebih baik. Mundur dia. Lulus dia. Kita bisa lulus dari makanan, kita bisa lulus dari emas, tapi belum tentu lulus dari perempuan itu. Betul? Pernah coba? Makanya tuh itu hebat. Orang kalau bisa lulus dari ujian perempuan, di antara salah satu yang akan dapat naungan di hari yang tidak naungan kecuali naungan, termasuk yang ditawasuli oleh sahibul ghar yang ketutup pintu goa, tidak bisa keluar. Tawasulnya pakai birrul walidain, tawasul yang kedua pakai amanah, tawasul yang ketiga pakai ninggalin wanita berzina. Dia tinggalkan, tidak jadi berzina karena takut kepada Allah. Akhirnya geser batunya, bisa keluar dari goa selamat. 3 amal soleh ini nilainya besar di sisi Allah SWT. Tapi jangan coba-coba, kayaknya kalah semua ini. Berat. Semoga selamat semuanya. Pulang, tidak makan, tidak apa. Beberapa hari selanjutnya ada perempuan curhat menghadap Rasulullah. Saya seorang wanita yang tak bersuami. Di rumah saya sendirian, saya butuh pendamping. Oh, kata Nabi, fulan, lagi itikaf fulan bin fulan itu. Sini kamu. Anakah zauja, kamu punya istri? La, kosongan ya Rasulullah. Jomblo. Mau kamu aku nikahkan dengan perempuan ini? Mau? Dilihat, ya Allah, ini adalah wanita di kamar itu. Yang tadinya aku sentuh dan aku tidak jadi karena takut kepada Allah. Ternyata laki-laki ini pencuri yang tidak jadi tadi. Ini adalah wanita yang aku mau sentuh, aku takut ke Allah. Mau kamu kawin sama ini? Waduh, gaspol. Bahasa anak muda sekarang apa? Gaspol. Get no kata orang Jawa. Ayo sudah. Ternyata subhanallah, dia tinggalkan makanan, emas dan wanita itu, gantinya dikasih yang halal. Kalau seandainya dia makan itu makanan, mungkin dapat makanan saja. Tapi karena semua ditinggal karena patuhnya kepada Allah, akhirnya wanita dan seisi rumahnya untuk dia berkat sabarnya dalam takwa kepada Allah Subhanahu. Percaya? Bisa dicoba? Besok kalau ada yang nimin-nimini hal yang haram, siapa yang meninggalkan yang haram karena Allah akan diganti yang halal. Alhamdulillah. Ada duit tuh, duit coblosan, serangan fajar, 100.000, 200.000, diterima enggak? Sudah habis, Bib, katanya. Sudah habis, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ada lagi. Allah. Insya Allah akan datang yang lebih halal dan lebih barokah. Amin. Yang terakhir. Wa fayaqumuna wa hum qalil. Bangunlah ahli pasar yang ingat ke Allah itu tapi sedikit, kata Rasulullah. Pemenang yang terakhir. Siapa itu? Alladzina yahmaduna Allah fis sarra'i wad dharra. Orang yang tetap bersyukur ke Allah walaupun dalam keadaan senang maupun susah, tetap berterima kasih kepada Allah. Dan itu pemenang yang nomor 3. Syukur waktu senang gampang, tapi saat kita susah,
Bisakah kita mengucapkan ikhlas? Alhamdulillah. Iya, Bet, gampang, Bet.